Support resisten nggak hanya berbentuk garis lurus, horizontal. Ada yang support resisten itu sifatnya dinamis. Contoh apa? Kita melihat sebuah trend line. Nah, bisa di atas, bisa di bawah. Kayak gini, sebagai konfirmasi. Kalau kita ngomong chart pattern, bisa jadi mata kita bakalan bisa lebih mudah untuk melihat. Contoh di sini kita melihat sebuah gerakan kayak gini. Nah, support resisten yang dinamis. Jadi kita melakukan pembatasan harga, bagaimana harga itu bergerak. Apakah ketika break kita entry? Di sini saya nggak ngomong tentang bagaimana entry di support resisten. Oke, tetap harus ada konfirmasinya. Nah, jadi cara menarik support resisten itu lebih bagusnya itu menurut bagaimana kita cari mudahnya saja agar mata kita itu tidak bingung. Oke. Jadi kalau kita ngomong trend line seperti ini. Nah, kalau cara menarik support trend line ya simpelnya bagaimana sih? Kalau saya menarik trend line, paling tidak sudah ada dua struktur. Sudah ada dua struktur seperti yang kita lihat di sini. Nah, minimal sudah ada dua struktur yang bisa kita jadikan acuan cara menarik support dan resistennya. Kayak gini. Cara menarik trend line-nya. Nah, minimal. Nah, ketika harga tersebut tertembus, hati-hati bisa jadi akan ada perubahan struktur. Nah, ketika harga di sini terus naik, oke, kita batasi dua seperti ini. Nah, harga tersebut malah menembus yang bawah. Bisa jadi ada konfirmasi pembalikan arah dari tren naik menjadi tren turun. Nah, terkadang kalau kita bingung di sini, ada dua trend line. Kita bisa ambil simpelnya pakai parallel channel. Seperti ini. Kita bisa mengetahui tren saat ini sedang ngapain, ada batasan-batasannya. Kayak gitu. Terkadang kalau kita menggunakan candlestick, terdapat beberapa harga tertinggi yang mata kita itu jadi bingung. Enaknya bagaimana? Kalau simple bisa menggunakan line chart saja. Jika line chart tidak ketemu, jangan memaksakan kita beranalisa. Cari yang simple-simple aja. Kalau nggak ketemu ya udah cari yang lain. Kita simpelkan seperti itu. Nah, ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Apa sih bedanya inner trend line dan outer trend line? Oke. Nah, kalau kita ngomong trend line seperti ini, ketika dia tidak keluar dari trend ini, area ini disebut sebagai area. Nah, di sini. Ini masih berada dalam inner trend line. Kalau dia sudah keluar, ini disebut sebagai outer trend line. Oke. Inner dan outer. Nah, kalau kita ambil harga kayak gini. Ini masih berada dalam inner trend line. Tetapi yang ini sudah keluar dari trend line yang kita katakan ini adalah outer trend line. Seperti itu. Jadi simpelnya cara menarik support resisten dan trend line itu seperti ini. Oke, cara simpelnya. Jadi jangan terlalu rumit ketika kita memaksakan sebuah analisa menarik terlalu banyak support resisten. Akhirnya mata kita itu bingung. Ini sebenarnya kayak gimana sih? Cara menarik simpelnya itu paling tidak kita ambil yang tertinggi dan terendah, support resisten di time frame yang besar, baru kita mencari struktur di dalamnya. Bisa kita menarik trend line juga untuk mengetahui atau memastikan tren saat ini seperti apa. Simpelnya itu seperti itu. Jadi yang pertama jangan diperdebatkan narik support resisten itu dari wick atau dari body. Ya, itu sebenarnya dari konsepnya kita narik dari harga open close atau dari harga harga tertinggi atau harga terendah. Oke, nah kalau kita melihat di sini ada juga harga terreject, support resisten, gitu. Ya kalau gini sah-sah aja.
support resisten ini bakalan menembus, karena kalau saya ngomong support resisten, dia tidak memiliki batas toleransi, tetapi bisa menjadi sebuah konfirmasi. Oke. Demikian video saya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di chat ya. Silakan tinggalkan pesan. Mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silakan mungkin bisa kasih komentar di situ. Oke. Terima kasih.